tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan dan manfaat teknologi di bidang pertanian. Pertanian merupakan sebuah sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar penyediaan sandang, pangan, dan papan dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, di Indonesia, sektor pertanian menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pada umumnya karena Indonesia merupakan negara agraris. Dengan berbagai lahan hamparan dan persawahan, Indonesia memiliki potensi yang sangat mendukung karena Indonesia juga terbentang pada garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, kelimpahan sinar matahari yang cukup, tingkat kelembapan udara yang ideal, serta budaya masyarakat yang mencintai keanekaragaman hayati. Indonesia pun menjadi lirikan bagi negara-negara asing terutama pada sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, peran teknologi sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Apalagi seiring bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan akan semakin meningkat. Terlebih kebutuhan pangan, serta bagus tidaknya ketahanan pangan suatu negara itu dapat menjadi indikator keberhasilan suatu negara. Manfaat teknologi di bidang pertanian yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Jika kita membahas definisi dari teknologi di bidang pertanian, maka tak lepas dari asal kata itu sendiri, yaitu teknologi dan pertanian. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sejatinya teknologi itu sengaja diciptakan untuk manusia untuk membantu dan meringankan pekerjaan setiap manusia yang menggunakannya. Teknologi merupakan penerapan maupun pengembangan dari sebuah ilmu alat mesin di mana alat-alat tersebut dibuat dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat membantu manusia mengelola ataupun menyelesaikan permasalahan kehidupan yang ada. Sedangkan pertanian sendiri digambarkan sebagai usaha manusia dalam menghasilkan bahan pangan maupun produk lahan yang memanfaatkan sebuah sumber daya alam, baik dari tumbuhan maupun hewan yang sudah tersedia. Pada dasarnya, dengan ketersediaan teknologi yang lebih canggih dan modern, segala kegiatan pertanian akan jauh lebih berkembang dan juga semakin maju. Produktivitas yang dihasilkan akan meningkat sehingga menghasilkan berbagai keuntungan yang besar. Produktivitas tanaman yang dihasilkan lebih tinggi dengan memanfaatkan sebuah teknologi. Sudah dapat dipastikan bahwa tingkat produktivitas yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertanian secara tradisional. Hal ini berkaitan dengan waktu dan juga hasil. Dengan manfaat teknologi di bidang pertanian, proses penanaman tanaman di lahan yang luas akan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pola perawatan yang diterapkan juga efektif dan efisien. Tentu saja perawatan yang demikian akan memberikan hasil panen yang melimpah. Menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, adanya penerapan teknologi pertanian. Selain hasil panen yang melimpah, produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Teknologi pertanian saat ini mampu mengurangi penggunaan air, pupuk, bahkan pestisida. Tanaman pertanian yang terlalu banyak menggunakan air hingga pestisida akan membuat penurunan kualitas produk yang dihasilkan tersebut. Dengan manfaat teknologi di bidang pertanian, kemungkinan terjadi hal tersebut dihindari dengan mudah, atau bisa dibilang minim lah ya. Bukan hanya itu saja, kualitas hasil pertanian yang baik akan memberikan daya jual yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapatkan akan semakin besar, kesejahteraan para petani juga akan semakin terjamin. Penggunaan teknologi pertanian yang tepat tidak serta-merta hanya melihat dari segi keuntungannya saja loh,
dalam memanfaatkan teknologi pertanian yang ada, namun kita juga harus bersikap bijaksana nih dengan menggunakan teknologi yang tepat. Dengan kata lain, teknologi yang kita gunakan tidak boleh merusak ekosistem maupun lingkungan sekitar yang menyebabkan kerugian. Revolusi pertanian keempat atau agrikultur 4.0 yang diyakini sudah berjalan, dan industri pertanian akan segera didisrupsi dan diubah menjadi industri berteknologi tinggi. Ada banyak inovator yang mempelopori upaya untuk memanfaatkan peluang dan potensi pasar melalui peningkatan efisiensi hasil. Meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi kompleksitas di sepanjang rantai nilai pertanian. Meskipun investor atau perusahaan konvensional baru berusaha memulai, namun perlahan-lahan akan berkembang, di mana pemain lama agrokimia sudah banyak berinvestasi dalam teknologi pertanian, didukung teknologi terkini. Dalam hal ekosistem pertanian, ada bukti peningkatan di 7 bidang inovasi utama. Yang pertama yaitu mengubah rute rantai nilai. Banyak pemain mencoba dan berhasil merubah rantai nilai melalui pengiriman langsung ke konsumen, perlengkapan makan, dan sejenisnya untuk mengurangi inefisiensi rantai pasokan. Yang kedua yaitu teknologi efisiensi tanaman. Contohnya, inovator, startup, dan lintas industri yang menawarkan drone, robot, platform, berbagai data besar, serta teknologi irigasi tanah dan tanaman untuk meningkatkan hasil yang efektif. Selanjutnya yaitu biokimia dan bioenergi. Meningkatkan pengurangan resiko ekologis, para inovator mengembangkan agrokimia, biomaterial, dan bioenergi yang diproduksi secara biologis. Teknologi yang keempat, teknologi pangan dan daging buatan. Perusahaan sedang mengembangkan daging dan telur nabati untuk memanfaatkan protein berkelanjutan untuk melawan gagasan 8 kg biji-bijian untuk menghasilkan 1 kg daging. Yang kelima yaitu pertanian terkendali dalam vertikal. Inovasi pendatang baru yang menunjukkan potensi adalah rumah kaca cerdas dan pertanian terkendali. Yang keenam yaitu produksi berbasis nano. Perusahaan memproduksi pupuk nano, nano untuk benih, pestisida nano, farmasi nano, dan sejumlah bahan berbasis nano. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu big data dan penemuan gen. Perusahaan menggunakan bioinformatika dan sequencing gen untuk menemukan karakter spesifik tanaman untuk meningkatkan produktivitas. Di negara berkembang, RI 4.0 memberikan dua pilihan: mengadaptasi atau mentransformasi sektor pertanian, model bisnis pertanian, platform inovasi pertanian ke dalam sistem digital bersama dengan pemanfaatan tren teknologi terkini. Pertanian 4.0 sudah berkembang terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Israel, Belanda, China, India, Korea Selatan, dan Taiwan, yang pada umumnya inovatif dalam implementasinya. Indonesia juga sudah memulai. Di pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah mencanangkan program nasional atau Making Indonesia 4.0 dengan prioritas 5 sektor, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan busana, industri kimia, transportasi, dan elektronika. Pengetahuan dan teknologi pertanian
yang terus berkembang menghadirkan berbagai solusi pertanian modern yang lebih ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan terintegrasi. Pertanian organik adalah metode menggunakan bahan-bahan alami dalam budidaya tumbuhan. Pertanian organik sangat mempertimbangkan dampak kesehatan lingkungan, siklus alami alam, dan biodiversitas. Metode ini sama sekali tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti pertanian modern pada umumnya. Pertanian terintegrasi memicu hubungan simbiosis mutualisme antar sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan limbah. Metode ini dinilai lebih berkelanjutan karena dapat menghasilkan produk yang bervariasi dan minim limbah. Simbiosis ini dapat terlihat dari pemanfaatan limbah pertanian jadi pakan ternak. Dari sektor peternakan menghasilkan limbah kotoran ternak untuk dimanfaatkan jadi pupuk tanaman, biogas, dan produk makanan seperti daging, telur, dan susu. Diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu transplanter. Teknologi pertanian transplanter direkomendasikan oleh Litbang atau Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antar padi yang ditanam. Yang kedua yaitu Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi ini akan dimudahkan dalam urusan panen padi, mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Yang ketiga yaitu mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian hal tersebut bisa diketahui. Yang keempat yaitu alat pengering kedelai. Teknologi pertanian ini sangat membantu untuk mencegah penurunan kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang terhambat. Yang kelima yaitu instalasi pengolah limbah. Limbah ternak seringnya tidak terkelola dengan baik oleh para petani. Padahal limbah ternak ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Nah guys, gimana ini videonya? Seru nggak? Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam gambar ataupun video, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton.